Dapatkan koleksi buku karya Ustadz Dr. Ariful Bahri Hafizahullahu Ta'ala. Dan miliki segera buku Ulama Mazhab dan Manhaj. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kesehatan dan kesempatan kepada kita bersama untuk bisa bersua dan berjumpa di dalam masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya tidak lain tidak bukan adalah bagaimana kita berlomba-lomba memperbanyak ibadah dan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Karena memang dengan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah di antara bentuk kita bersyukur kepada Rabbul Izzati wal Jalalah. Karena di antara hakikat bersyukur kepada Allah adalah dengan beribadah kepadanya. Sehingga di antara salah satu doa yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap kali Nabi melakukan salat di tahiyat terakhir setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca kalimat-kalimat yang dianjurkan bagi kita mengucapkannya. Dan di antara salah satu kalimat yang tidak ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Kalimat ini ikhwatul Islam merupakan kalimat yang selalu dibaca oleh Nabi SAW dikala berada di tahiyat akhir. Karena memang di antara salah satu tempat doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam salat adalah sebelum kita salam. Itu adalah waktu di antara doa diijabah oleh Allah Azza wa Jalla. Dan di antara kalimat yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi adalah kalimat yang baru kita bacakan. Karena di dalamnya ikhwatul Islam, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadah. Digabungkan antara syukur dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang bersyukur kepada Allah, maka pasti mereka beribadah. Kalau mereka beribadah, maka mereka sudah tentu menjadi hamba yang bersyukur. Artinya kalau ada orang yang bersyukur namun mereka tidak beribadah, maka itu syukur dusta namanya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita di dalam ayat-ayat yang sangat banyak sekali ikhwatul Islam, antara syukur dengan ibadah adalah dua hal yang tidak terpisahkan. Dan kalau kita ingin menjadi hamba yang bersyukur sesungguhnya, maka perbanyaklah ibadah kepada Rabbul Izzati wal Jalalah. Kemudian salawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurahkan buat junjungan alam Nabi kita yang mulia, uswah dan qudwah kita bersama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara kewajiban yang tidak boleh kita lalaikan dan tidak boleh kita lupakan adalah selalu dan senantiasa mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ketika kita mengucapkan assalamu alayka ya Rasulullah, seolah-olah kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah berikan semua kebaikan kepada Nabi dan hindarkan semua keburukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah makna salam yang kita ucapkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika kita mengucapkan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu juga adalah bagian daripada doa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah senantiasa mengagungkan, memuja dan memuji serta memberikan kedudukan yang tinggi kepada Nabi. Dan di antara salah satu kedudukan yang tinggi adalah kalimat yang selalu kita ucapkan setelah kita mendengarkan muazzin melantunkan azannya, yaitu sebuah sifat yang dinamakan maqaman mahmuda. Itulah makna salawat yang kita ucapkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ikhwatul Islam, wajar kalau sekiranya apabila ada seorang hamba mereka tidak mau mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi, kerugian akan mereka dapatkan. Banyak hadis yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara hadis-hadis tersebut ikhwatul Islam, yang pertama Nabi menyebutkan al-bakhil. Orang yang kikir, orang yang bakhil adalah orang yang tidak mau bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika nama Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan. Kemudian di dalam hadis yang lain
Nabi SAW kembali menyebutkan minal jafa an uzkar 'inda rajul falam yusalli alaihi. Di antara bentuk kegersangan seorang hamba kepada nabinya, jafa itu artinya sudah mulai gersang, ibarat bunga yang tidak lagi mendapatkan siraman. Di antara bentuk mulai seorang hamba berjarak dengan Nabi adalah ketika mereka tidak mau berselawat kepada Nabi SAW. Kemudian hadis yang ketiga, dan ini yang paling berbahaya, Nabi SAW menyebutkan, man nasiyas salata alayya, barang siapa yang melupakan mengucapkan salam dan selawat kepadaku, maka bisa jadi mereka salah melangkah menuju surga Allah SWT. Dan kita tahu surga itu dibukakan yang pertama kali untuk baginda Muhammad bin Abdullah. Kalau seandainya kita tidak dipertemukan dengan Nabi SAW di akhirat, maka kita akan masuk surga yang mana? Dan itu bisa kita dapatkan dengan mengucapkan atau memperbanyak mengucapkan salam dan salawat kepada Rasulullah SAW. Sehingga ibadah ini, ikhwatul Islam, ibadah yang harus kita senantiasa mengingatkan satu dengan yang lainnya, agar kita tidak lalai mengucapkan salam dan salawat kepada Rasulullah SAW. Karena di dalam kita mengucapkan salawat terdapat keutamaan yang sangat banyak sekali, sebagaimana mereka yang lalai mengucapkannya terdapat kerugian yang juga sangat banyak sekali. Sehingga di antara kewajiban kita sebagai umat Nabi SAW adalah selalu dan selalu mengucapkan salam dan salawat kepada Rasulullah SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahan bagi kita bersama untuk kembali melanjutkan pembahasan sebelumnya. Karena memang di antara salah satu ibadah yang kita lakukan adalah datang ke tanah haram Makkah dan Madinah, dua tempat yang disebutkan oleh Nabi SAW kemuliaan yang sangat luar biasa. Karena tidak ada tempat di dunia yang disebutkan lokasinya, disebutkan posisinya, kemudian memiliki keutamaan yang sangat banyak sekali, kecuali Makkah dan Madinah, kemudian ditambah dengan Baitul Maqdis. Sedangkan daerah-daerah yang lainnya selain tiga tempat ini, ikhwatul Islam, hanya disebutkan gambaran umum oleh Nabi SAW. Seperti misalnya hadis Nabi SAW, Allahumma barik lana fi Syamina, ya Allah berikan keberkahan terhadap daerah Syam kami. Hanya sekedar didoakan oleh Nabi SAW agar Allah memberikan keberkahan terhadap daerah tersebut. Tapi Syam itu daerah yang sangat luas, sehingga di Ka'bah Al-Musharrafah ada namanya Rukun Syami. Rukun Syami itu adalah sisi Ka'bah yang mengarah kepada daerah Syam. Kemudian Nabi kembali melanjutkan, wa barik lana fi Yamanina, berikan keberkahan terhadap daerah Yaman kami. Dan daerah Yaman itu juga daerah yang sangat luas. Semua daerah yang ada di belakang Taif sampai ke daerah Yaman sekarang, maka semuanya disebut dengan Yaman. Jadi Yaman yang disebutkan di dalam hadis Nabi bukan Yaman sekarang. Dan Yaman sekarang termasuk di dalamnya, tapi bukan semuanya. Harus kita bezakan dua kalimat ini. Karena memang ikhwatul Islam, Nabi SAW banyak mengutus para sahabat untuk berdakwah ke sana. Karena memang daerah tersebut dulunya ada daerah Ahlul Kitab, dan salah satunya adalah orang-orang yang ada di Najran. Makanya terkenal dengan Nasara Najran, yang mana mereka adalah disebut dengan Yaman. Dan Najran itu adalah daerah yang masuk ke dalam daerah ini, bukan daerah Yaman. Tapi Nabi menyebutkan itu adalah bagian daripada Yaman. Artinya Yaman itu adalah daerah yang ada di belakang Taif. Semuanya disebut dengan Yaman, sehingga di Ka'bah ada namanya Rukun Yamani. Artinya ikhwatul Islam, Nabi SAW hanya mendoakan secara umum saja, tapi Nabi tidak menyebutkan lokasinya di mana. Tapi kalau untuk Makkah disebutkan Makkah ini lokasinya, ini batasannya, disebutkan batasan-batasan tanah haramnya. Sehingga kita kenal batasan tanah haram Makkah itu ikhwatul Islam. Yang pertama yang kita kenal dengan Masjid Aisyah, atau yang kita kenal dengan Tan'im. Jaraknya dari Ka'bah Al-Musharrafah kurang lebih 7 kilo.
Kemudian yang kedua dari arah Jeddah yang bernama Al-Hudaybiyah. Hudaybiyah yang dulu terjadi perjanjian yang namanya perjanjian Hudaybiyah, dan itu adalah bagian daripada tanah haram yang jaraknya kurang lebih 14 kilo dari Ka'bah Al-Musharrafah. Kemudian begitu juga dari Ji'ranah. Ji'ranah itu di mana kemarin kita menceritakan tentang Ji'ranah, dan akan kita ulang lagi ikhwatul Islam, adalah lokasi haram yang mana jaraknya kurang lebih 18 kilo dari Ka'bah Al-Musharrafah. Kemudian dari Masjid Namirah yang mana dia berada di antara Muzdalifah dengan Arafah. Dia berada di antara Muzdalifah dengan Arafah yang jaraknya kurang lebih 20 kilo dari Ka'bah Al-Musharrafah. Disebutkan oleh Nabi SAW ini lokasinya, dan inilah daerah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditentukan secara zatnya. Begitu juga dengan Madinah An-Nabawiyah, kota Nabi SAW, yang mana Nabi SAW menyebutkan di dalam hadisnya, Al-Madinatu haram ma baina airin ila Thawr. Sesungguhnya kota Madinah itu adalah daerah yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dari mana ke mana? Dari Bukit Ir sampai ke Bukit Thawr. Karena memang keharaman kota Madinah ditandai dengan dua bukit, sebagaimana pula ditandai dengan dua lembah. Kalau bukit namanya Bukit Ir dengan Bukit Thawr, kemudian kalau lembah namanya Lembah Wabra dengan Lembah Waqim, yang jaraknya dari Masjid Nabawi kurang lebih 8 kilo dari kanan, kiri, depan dan belakang. Artinya ikhwatul Islam, disebutkan oleh Nabi SAW di mana jaraknya, dan Nabi SAW betul-betul ini adalah daerah yang barokah, ini adalah daerah yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla, dan ini adalah daerah yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dikala kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu merupakan di antara hadiah dan bonus, maka wajib bagi kita untuk selalu mengenang, mengingat. Makanya ikhwatul Islam, di antara salah satu nama Makkah Al-Mukarramah, dan ini mungkin jarang kita mendengarnya, di antara salah satu nama Makkah adalah Nadir. Di antara salah satu nama Makkah, dan Makkah di antara salah satu namanya adalah Nadir. Karena kita selalu mengulang-ulang ikhwatul Islam, Makkah itu banyak sekali namanya, dan di antara salah satu namanya adalah Nadir. Tentunya kita bertanya, mengapa disebut dengan Nadir? Nadir itu artinya jarang. Nadir itu artinya jarang. Mengapa disebut dengan Nadir? Ada dua alasannya. Yang pertama, ibadah ini merupakan ibadah yang jarang dilakukan oleh kaum muslimin. Tidak sama dengan rukun Islam yang lainnya. Salat kita akan selalu mengulang-ulangnya, zakat kita akan selalu mengulang-ulangnya, puasa kita akan senantiasa mengulang-ulangnya. Tapi kalau melaksanakan ibadah haji dan umrah, itu diikat dengan kemampuan, dan tidak semua kaum muslimin yang mampu melaksanakannya. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemampuan tersebut, maka ketahuilah itu adalah hadiah dari Allah kepada kita bersama. Harus kita ingat kalimat itu. Bagi kita yang pertama kali datang, alhamdulillah. Bagi kita yang sudah dua kali datang, alhamdulillah. Bagi kita yang selalu datang, kita selalu memuji Allah Subhanahu wa taala dan selalu mengagungkan Allah Azza wa Jalla, sebagaimana kita selalu mengingat kalimat atau nikmat yang Allah hadiahkan kepada kita bersama. Dan kita selalu mengungkapkan sebuah bahasa ikhwatul Islam, kasratul imsas tufqidul ihsas. Biasanya orang yang selalu berinteraksi dengan sesuatu, maka akan menyebabkan hilang rasa sensitifnya. Maka itu bisa kita bandingkan di ikhwatul Islam, terutama bagi kita yang datang ke tanah haram Makkah dan Madinah. Dikala kita datang ke tanah haram, misalnya kita pesawatnya dari daerah kita sampai ke Madinah, ini pertama kali kita datang. Kemudian di ikhwatul Islam sampai di Madinah, ke bandaranya, kemudian dari bandara sampai di hotelnya, maka pasti hati kita ini tidak akan bisa menahan. Yang pertama kali kita kejar adalah Masjid Nabawi, walaupun resikonya kita akan hilang setelahnya, karena kita tidak tahu hotelnya di mana. Tapi karena semangat yang menggebu-gebu, dan itu perkara biasa ikhwatul Islam, rata-rata siapapun yang pertama kali datang ke kota Madinah, demikian keadaannya. Begitu juga siapapun yang pertama kali datang ke kota Makkah, demikian keadaannya. Karena pertama kali diberikan rezeki oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, keadaan seperti ini harus senantiasa kita lakukan berapa kali pun kita diberikan rezeki oleh Allah Azza wa Jalla. Baik misalnya ini yang kedua kali, harus kita lakukan yang sama. Tujuan kita pertama adalah tanah haram Makkah Madinah. Apapun, berapa kali pun kita diberikan rezeki oleh Allah, maka ingat kaidah ini. Orang yang senantiasa berinteraksi dengan sesuatu, maka akan hilang rasa sensitifnya.
Artinya, dikala kita selalu diberikan nikmat oleh Allah datang ke tanah haram, jangan sampai hilang rasa sensitif tersebut. Harus senantiasa kita tanamkan bahwa di sana ada tempat kita curhat kepada Allah Subhanahu wa taala, tempat di mana kita selalu meneteskan air mata, tempat di mana kita memohon ampunan kepada Rabbul Izzati wal Jalalah. Artinya tempat di mana kita betul-betul beribadah kepada Rabbul Izzati wal Jalalah. Itu yang harus kita ingat selalu, ikhwatul Islam. Makanya kita akan selalu mengulang dan mengulang salah satu doa yang dianjurkan bagi kita mengucapkannya agar kita senantiasa punya rasa sensitif kepada Allah Azza wa Jalla. Artinya mudah menangis, mudah memohon, mudah minta ampun kepada Allah. Itu harus selalu kita minta kepada Allah Azza wa Jalla, karena tidak semua manusia diberikan nikmat tersebut. Sehingga di antara salah satu doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, dan Nabi selalu mengucapkannya, Allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la takhsha' wa min 'ainin la tadma' wa min du'ain la yusma' wa a'udhu bika min al-arba'. Ada yang hafal? Ada yang hafal doanya? Pokoknya kita di sini banyak-banyak menghafal doa ya. Taib ini salah satunya. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak mau khusyuk, dari mata yang tidak mau menangis, dari doa yang tidak dikabulkan atau yang tidak didengarkan, dan aku berlindung kepadamu dari 4 perkara ini. Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la takhsha' wa min 'ainin la tadma' wa min du'ain la yusma' wa a'udzu bika min al-arba'. Sudah hafal? Semestinya kita harus duduk ini, harus bawa pulpen ya, harus bawa pena ya. Karena sehingga faedah-faedah yang kita dapatkan tidak hilang begitu percuma begitu saja. Salah satunya adalah doa-doa yang banyak sekali ikhwatul Islam, dan kita selalu menyampaikan doa ini sengaja ya, karena memang momen kita berdoa di sini, bermunajat kepada Allah. Bahkan doa itu adalah di antara salah satu bonus bagi kita yang datang ke sini. Bukankah Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah, al-hujjaj wal-ummar wafdullah da'ahum fa'ajabu sa'aluhu fa'atahum. Itu merupakan bonus yang kita tidak boleh zuhud di sana. Inilah zuhud yang diharamkan. Zuhud itu biasanya dianjurkan, tapi masalah ini kita tidak boleh. Apa itu zuhud dalam masalah ini? Hadis Nabi SAW, sesungguhnya orang yang datang melaksanakan ibadah haji, melaksanakan ibadah umrah, itu adalah tamunya Allah. Allah yang memanggil mereka ke sini, mereka mengucapkan labbaik Allahumma labbaik. Kemudian apa hadiahnya dari Allah? Ini hadiahnya, sa'aluhu fa'atahu. Kemudian mereka meminta, semua permintaannya dikabulkan oleh Allah. Dan semoga Allah kabulkan semua doa kita. Tapi ingat, dengan bahasa-bahasa yang indah, bahasa-bahasa yang mulia, bahasa-bahasa dari Al-Quran, dan juga dari bahasa-bahasa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW, sehingga kita selalu menyebutkan kaedah bagi kita yang tidak bisa berdoa dengan bahasa Indonesia, berdoalah dengan bahasa Arab. Iya kan, kaedah yang pasti kan? Dan memang semestinya, karena kalau mana yang lebih mudah menghafal bahasa Arab atau bahasa kita? Coba kita uji diri kita sendiri. Ada satu halaman Al-Quran, ada satu halaman bahasa kita. Coba mana yang lebih mudah dihafal? Pasti jawabannya adalah bahasa, bukan bahasa Arab, bahasa Al-Quran. Bahasa Arab juga susah menghafalnya, tapi kalau bahasa Al-Quran itu memang dimudahkan oleh Allah. Begitu juga bahasa Nabi SAW. Sehingga kalau kita berdoa tidak pandai bahasa kita, pakai bahasa Arab. Itulah yang semestinya. Dan salah satu doa ini ikhwatul Islam adalah doa yang tadi kita sebutkan, Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la takhsha wa min 'ainin la tadma' wa min du'ain la yusma' wa a'udzu bika minal arba'. Sudah hafal ya? Belum lagi? Yang belum hafal dicatat atau direkam atau di apapun namanya. Karena kami pernah ingat suatu kisah ikhwatul Islam. Mau dengarkan kisah ini? Tapi jangan sakit hati kepada kami ya, karena kisah ini membuat kita sakit hati. Taib, Imam Syafi'i, kisah Imam Syafi'i ya. Kita ceritanya cerita ulama saja. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala ketika datang ke kota Madinah,
Imam Syafi'i itu adalah imam yang fakir, miskin. Bahkan untuk menulis pun dia tidak ada tinta dan kertasnya. Bahkan terpaksa ibunya mencari kertas-kertas berkas atau bekas, misalnya di kantoran lah kalau bahasa kitanya, kertas-kertas yang sudah dibuang itu biasanya dikumpulkan oleh ibunya untuk anaknya. Saking semangatnya ibunya Imam Syafi'i dan saking semangatnya Imam Syafi'i, makanya ada sebuah kitab Ikhwatul Islam judulnya Ibunda Para Ulama. Dianjurkan bagi kita mencarinya, cari di internet. Yang mengarangnya adalah senior kami, namanya Dr. Sofyan Baswedan. Itu merupakan di antara motivasi bagi kita bersama bagaimana menciptakan generasi yang mulia. Salah satunya adalah Ibunda Para Ulama, karena rata-rata ulama itu yatim. Tapi mengapa mereka jadi ulama? Gara-gara ibunya. Salah satunya adalah Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i ini ikhwatul Islam, dia lahir di Gaza, kemudian pergi belajar ke Makkah Al-Mukarramah. Itu pada umur 7 tahun atau 8 tahun, belum lengkap 10 tahun, karena dia sudah hafal Quran dan dia sudah hafal kitab Al-Muwatta yang paling sahih yang dikarang oleh Imam Malik. Kemudian dia pun belajar di kota Madinah. Imam Syafi'i adalah alumni Madinah. Itu bahasa kerennya. Imam Syafi'i adalah alumni Madinah. Nah, dikala dia sampai di sini, dia tidak punya kertas, dia tidak punya tinta. Kemudian apa yang terjadi ikhwatul Islam? Ketika dia sampai di Masjid Nabawi, bergabung bersama orang-orang yang belajar kepada Imam Malik di dalam Masjid Nabawi. Tentunya semua orang mencatat, kecuali Imam Syafi'i. Imam Syafi'i seperti yang dia lakukan seperti ini. Anak kecil seperti ini, umur 8 tahun, 9 tahun atau 10 tahun seperti ini. Seolah-olah Imam Malik melihat dia ini bermain-main, sedang bermain-main. Dan Imam Malik kita tahu ikhwatul Islam, dia paling pantang kalau ada yang bermain-main dia langsung usir. Imam Malik ya, bukan saya ya. Artinya Imam Malik kalau ada yang main-main di halaqahnya itu langsung diusir, karena betul-betul Imam Malik itu wibawanya lebih daripada pemimpin di zamannya. Kemudian ikhwatul Islam, Imam Malik ini resah melihat anak kecil ini karena mereka belum kenal. Jadi dia tidak tahu kalau itu Syafi'i, dan Syafi'i itu masih kecil. Syafi'i itu baru terkenal dikala dia sudah mengajar. Dan bahkan ikhwatul Islam, salah satu kursi yang ada di Makkah Al-Mukarramah yang di sana tidak duduk kecuali Abdullah bin Abbas, disitulah duduknya Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengajar. Jadi bukan sembarangan ikhwatul Islam. Karena di Ka'bah itu ada salah satu kursi yang itu warisan mulai dari zaman Abdullah bin Abbas. Nanti kalau kita ke Mekah, dan semua kita pergi ke Mekah cari kursinya. Di mana lokasinya? Cari sendiri. Baik ikhwatul Islam. Agar kita mencari ya. Baik ikhwatul Islam. Kemudian Imam Syafi'i ini dia seperti itu, seolah-olah bermain. Maka marahlah Imam Malik kepadanya. Setelah selesai pengajian ini ikhwatul Islam, maka dia mengatakan, ya gulam, wahai anak kecil, kenapa kamu bermain-main di majelisku? Kamu tidak boleh melakukan seperti itu. Maka Imam Syafi'i menjawab, wahai Imam, saya bukan bermain-main, saya sedang mencatat. Tentunya Imam Malik melihat tidak ada catatannya, mana bukunya, mana penanya, tidak ada. Karena memang Imam Syafi'i adalah orang yang fakir dan miskin. Kemudian ikhwatul Islam, Imam Syafi'i mengatakan, saya mencatatnya. Jadi seolah-olah dari air ludah dicatat di tangannya. Kemudian Imam Malik tidak percaya. Maka apa kata Imam Syafi'i? Kalau kamu tidak percaya, silahkan uji, silahkan tes. Maka dites oleh Imam Malik. Imam Syafi'i membacakan semua hadis yang dibacakan mulai dari awal sampai akhir. Ternyata betul ikhwatul Islam, dia mencatat tapi dengan ludah kepada tangannya. Kalau seandainya kekuatan hafalan kita sama dengan Imam Syafi'i, lakukanlah seperti itu. Jangan marah ya. Tapi ikhwatul Islam, artinya begitulah Imam Syafi'i rahimahullah. Bukan karena tidak mau, karena memang itu merupakan di antara salah satu manfaatnya akan kembali kepada kita. Dan alhamdulillah sekarang kita tidak ada yang fakir seperti fakirnya Imam Syafi'i. Alhamdulillah sekarang lebih mudah ikhwatul Islam. Salah satunya adalah kalimat-kalimat yang kita sampaikan, karena itu sangat memberikan manfaat, terutama momen kita berdoa dan berada di tanah haram Makkah Madinah. Karena di sini selain kita berlomba-lomba beribadah kepada Allah, kita ingin mengambil hadis-hadis dari Nabi, doa-doa yang sangat mulia, karena itu akan memberikan manfaat dan akan kita bawa sampai kita berjumpa dengan Rabbul Izzati wal Jalalah. Dan di antara salah satu doanya adalah hadis ini ya. Kita ulang lagi doanya ya. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min qalbin la takhsha', dari hati yang tidak mau khusyuk. Wa min 'ainin la tadma', dari mata yang tidak mau lagi menangis. Wa min du'a'in la yusma', dari doa yang tidak kau dengarkan. Wa min qalbin la takhsha', dari hati yang tidak mau khusyuk. Wa min 'ainin la tadma', dari mata yang tidak mau lagi menangis. Wa min du'a'in la yusma', dari doa yang tidak kau dengarkan. Wa min qalbin la takhsha', dari hati yang tidak mau lagi menangis.
wa a'udzubika minal arba', dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari 4 perkara ini. Nabi betul-betul berlindung darinya, karena itu adalah perkara yang tidak ada manfaatnya, bahkan bisa membinasakan kita. Salah satunya keberadaan kita di tanah haram Makkah Madinah, karena Makkah Madinah ini adalah momen kita beribadah, berlomba-lomba berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, dan berlomba-lomba kita meneteskan air mata, curhat kepada Allah. Berapa kali pun kita datang ke sini, maka biasakan seperti itu. Artinya semestinya semakin sering kita datang ke sini, semakin mudah kita menangis, bukan sebaliknya. Makanya ikhwatul Islam, kedatangan kita ke Mekah, ke Madinah, alhamdulillah di zaman sekarang diberikan oleh Allah kemudahan. Dulu itu sulit sekali. Kalau sekarang kemudahan demi kemudahan Allah berikan, alhamdulillah. Mungkin jarang di antara kita yang berangkat ke sini yang pertama kalinya, bisa jadi yang kedua, atau yang ketiga, atau yang keempat, atau tidak terhitung lagi. Maka di saat itulah mereka harus senantiasa melatih dirinya, selalu menangis, bermohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya adalah hati yang selalu khusyuk kepada Allah. Karena hati apabila khusyuk, maka dia akan mudah meneteskan air mata, dioporkan ke atas. Artinya dengan itulah dia selalu menangis, memohon, meminta kepada Allah. Kemudian dengan dia menangis, itu adalah bentuk dia bermohon kepada Allah agar semua yang dia minta dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya terkoneksi antara satu kalimat dengan kalimat berikutnya. Maka doa ini tidak mesti atau tidak boleh bagi kaum muslimin kecuali mereka berusaha untuk menghafalnya, terutama dikala mereka ingin beribadah kepada Allah dan selalu bermunajat kepada Allah, dan agar mereka senantiasa mendapatkan hati yang lapang, hati yang salim, hati yang terkoneksi dengan Rabbul Izzati wa Jalalah, yaitu dengan mengucapkan Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la takhsha' wa min 'ainin la tadma' wa min du'ain la yusma' wa a'udzubika minal arba'. Itu harus selalu kita lakukan di ikhwatul Islam, terutama jika kita berada di tanah haram Makkah Madinah. Kemudian ikhwatul Islam, karena biasanya tadi kita sebutkan kaedah yang tidak boleh kita lakukan atau kaedah yang harus kita jauhi. Kasratul insas tufqidul ihsas. Semakin banyak kita berinteraksi dengan sesuatu, maka tentunya semakin membuat hilang rasa sensitifnya. Ini harus kita jauhkan. Tapi bagaimanapun kita sebagai manusia ikhwatul Islam, demikianlah keadaan kita. Tapi bisa kita latih diri kita dengan mengucapkan doa ini, dan itu kita rasakan sendiri. Kami selalu memberikan contoh ikhwatul Islam, seperti misalnya pertama kali kita datang ke Madinah atau ke Mekah Al-Mukarramah, kita Masya Allah semangatnya luar biasa. Salah satunya adalah dikala kita melaksanakan ibadah salat, 2 jam sebelum salat kita sudah hadir di Masjid Nabawi. Terutama kalau tidak percaya, tanya kepada orang yang pertama kali datang, 2 jam sebelum salat mereka sudah berada di sini. Jam 10 kalau misalnya salat zuhur, mereka sudah berada di Masjid Nabawi. Kalau salat subuh jam berapa kita berada di sini? Jam 2, jam 3. Itu hari pertama. Kalau hari kedua sudah mulai 1 jam, ya. Hari ketiga pas orang azan. Hari keempat jadi imam masbuk, ya. Artinya itu yang harus kita hindarkan. Artinya jangan sampai keadaan kita seperti itu. Maka bagaimana caranya? Doa ini, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min 'ainin la tadma' wa min du'ain la yusma' wa a'udzubika minal arba'. Sudah hafal, ya? Sudah hafal? Ini sudah 55 kali kami mengucapkan, ya? Baik. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, ada yang hafal angkat tangan? Silakan yang di belakang pertama, ya. Silakan. Artinya, berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, hati yang tidak khusyuk, mata yang tidak mau menangis, doa yang tidak didengarkan, dan aku berlindung kepadamu dari 4 perkara ini. Masya Allah. Bisa di Syakarallahu lakum. Hafizakumullah, sehat selalu, ya. Semoga dimudahkan. Berarti insya Allah kita tinggal mengikuti dan berusaha menghafalnya. Kita kembalikan lagi ikhwatul Islam, bahwa di antara salah satu nama Makkah Al-Mukarramah adalah Nadir. Kenapa disebut dengan Nadir? Karena 2 alasan. Yang pertama, karena kita jarang-jarang datang ke sini. Biasanya ibadah yang jarang kita lakukan, kita akan semangat melakukannya. Karena jarang-jarang kita melakukannya, sehingga sholat kita semangat, baca Quran kita semangat. Maka manfaatkan momen tersebut ikhwatul Islam untuk betul-betul beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, kenapa disebut dengan Nadir? Nadir itu artinya jarang.
Karena ibadah yang kita lakukan di sini pahalanya tidak akan pernah sama dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Artinya jarang-jarang pahala seperti ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan kalau kita bandingkan dengan ibadah yang lainnya. Makanya kita lihat orang yang haji pahalanya sama dengan orang yang dilahirkan kembali oleh ibunya, hilang semua dosanya. Orang yang melaksanakan ibadah umrah juga diampunkan dosa-dosanya, dihilangkan kefakiran dari dirinya, diberikan kemudahan-kemudahan kepadanya. Di mana kita akan mendapatkan pahala seperti ini kalau tidak dikala kita berada di tanah haram Makkah Madinah? Oleh karenanya ikhwatul Islam, maka di antara salah satu nama Makkah adalah Nadir. Di antara salah satu nama Makkah adalah Nadir. Tapi ikhwatul Islam, kemudian begitu juga dengan Madinah. Di Madinah ini ikhwatul Islam, kemarin kita telah menyebutkan bahwa dia memiliki banyak sekali nama, dan di antara salah satunya adalah Al-Habibah. Di antara salah satu nama kota Madinah adalah Al-Habibah. Mengapa demikian ikhwatul Islam? Karena kecintaan Nabi kepada kota Madinah yang betul-betul luar biasa. Sehingga walau Nabi hanya 10 tahun berada di kota Madinah, tapi itu di masa hidup Nabi. Namun ketahuilah, Madinah akan selalu memiliki Nabi untuk selama-lamanya sampai terjadi hari kiamat. Karena Nabi berada di kota Madinah, wafat di kota Madinah, meninggal di kota Madinah, dikuburkan di kota Madinah, dan Nabi akan berada di kota Madinah dan tidak akan pernah keluar kemana-mana pun untuk selama-lamanya. Jadi jangan pernah kita beranggapan ikhwatul Islam Nabi berkeliling dunia, pergi ke Indonesia, pergi ke Andalusia, pergi ke Malaysia, pergi ke Singapura. Nah, ada ceritanya. Nabi akan selalu berada di kota Madinah. Mengapa demikian ikhwatul Islam? Karena kalau Nabi bisa keluar, maka tentunya yang pertama kali dikunjungi oleh Nabi bukan orang jauh, tapi orang yang paling dekat dengan dirinya. Siapa orang yang paling dekat dengan Nabi? Keluarganya, putrinya Fatimah, cucunya Hasan dan Husain. Itu yang pasti akan dikunjungi oleh Nabi SAW kalau Nabi bisa keluar meninggalkan Madinah. Kemudian kalau Nabi keluar ikhwatul Islam, misalnya Nabi pergi ke fulan, misalnya pergi ke daerah sana, ke daerah sana misalnya. Kemudian kita yang ada di kota Madinah, dikala kita berkunjung ke perkuburan Nabi, siapa yang akan kita kunjungi di sana? Bagaimana ucapan yang kita ucapkan? Kemarin kita telah mengucapkan doa berziarah ke perkuburan Nabi. Siapa yang masih ingat? Doa berziarah ke perkuburan Nabi. Ya Allah. Kemarin kita ajarkan doa berziarah ke perkuburan Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Apa lagi? Sallallahu wa sallama wa baraka alaika. Apa lagi? Macam mana ni? Wa jazaka afdala ma jaza nabiyyan an ummati. Kita ulang lagi. Dan kita tahu ikhwatul Islam berziarah itu tidak boleh dari jarak jauh, harus dekat dengan Nabi SAW. Tidak boleh dari jarak jauh. Artinya kita ada Nabi di sana, maka kita mengucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Sallallahu wa sallama wa baraka alaika wa jazaka afdala ma jaza nabiyan an ummati. Siapa yang sudah hafal? Ada? Ini menghafal lagi ya. Tapi kita ulang lagi sekali. Nanti tak boleh tak hafal ya. Dan tak boleh kita keluar dari kota Madinah sampai kita menghafalnya. Karena memang kita tidak boleh meninggalkan Madinah sampai kita berziarah ke perkuburan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Macam mana kita nak meninggalkan Madinah kalau kita belum berziarah ke perkuburan Nabi? Makanya dikala kita berziarah ke perkuburan Nabi, tentunya ada kata-kata, kalimat-kalimat yang indah yang harus kita ucapkan. Inilah kalimat indah tersebut. Assalamualaikum ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Sallallahu wa sallama wa baraka alaika wa jazaka afdala ma jaza nabiyan an ummati. Baik ikhwatul Islam, kita ketahui semenjak Nabi SAW meninggal, pernah tidak perkuburan Nabi SAW tidak dikunjungi? Pernah atau tidak? Selalu dikunjungi ikhwatul Islam. Karena manusia akan selalu datang ke kota Madinah. Semenjak Nabi dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, semenjak itu pula lah para sahabat mereka berziarah ke perkuburan Nabi. Kemudian orang yang datang setelahnya mereka berziarah ke perkuburan Nabi, dan semua yang datang ke kota Madinah mereka pasti berziarah ke perkuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi tidak ada di perkuburannya, pergi ke luar sana misalnya, lantas di sana siapa yang kita ziarahi? Makanya ikhwatul Islam, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan pernah keluar ke mana-mana.
dan itu adalah di antara cinta Nabi kepada kota Madinah, dan itulah janji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sudah berjanji kepada penduduk Madinah bahwa Nabi akan hidup selama-lamanya di kota Madinah dan akan wafat di kota Madinah dan tinggal selama-lamanya di kota Madinah. Makanya Nabi tidak akan pernah meninggalkan kota Madinah dikala Nabi hidup dan setelah Nabi wafat. Nabi tidak pernah keluar kemana-mana. Makanya kemarin kita menceritakan di Ikhwatul Islam, masih ingat cerita yang kemarin? Cerita tentang perang Hunain. Di antara salah satunya Ikhwatul Islam, perang Hunain itu adalah perang yang terjadi setelah Fathu Makkah. 2 minggu setelah Fathu Makkah ada namanya perang Hunain. Allah abadikan dalam surat Taubah, laqad nasarakumullahu fi mawatin katsiratin wa yawma Hunain idz a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum minallahi syai'a. Ingatlah bagaimana Allah memberikan pertolongan kepada kalian. Salah satu pertolongan itu ada dikala terjadi perang Hunain, perang di mana kalian merasa bangga dengan jumlah yang banyak, dan itu tidak bermanfaat di sisi Allah Azza wa Jalla. Kemudian pada akhirnya Allah tetap memberikan pertolongan kepada nabinya, kepada orang-orang mukmin, dan diberikan kemenangan kepada mereka, serta mendapatkan harta rampasan yang sangat banyak jumlahnya, baik itu berbentuk hewan ataupun berbentuk dinar dan dirham, belum lagi budak-budak yang sangat banyak sekali ikhwatul Islam. Kemudian ketika Nabi membagi harta rampasan yang begitu banyak dan Nabi menitipkannya di sebuah tempat yang bernama Ji'ranah. Tadi kita telah membahas Ji'ranah karena nanti Nabi akan umrah dari Ji'ranah. Sehingga ikhwatul Islam, Nabi dikala terjadi Fathu Makkah pada tahun ke-8 Hijriah, Nabi masuk Makkah itu ingin umrah atau ingin membebaskan Makkah? Ingin umrah atau ingin membebaskan Makkah? Membebaskan Makkah. Nabi tidak ingin umrah. Bisa dipahami? Sehingga ikhwatul Islam, ketika Nabi masuk Makkah, Nabi tidak ingin umrah, tapi Nabi ingin membebaskan kota Makkah, maka disebut dengan Fathu Makkah. Kemudian setelah Allah berikan kemenangan kepada Nabi, baru Nabi ingin melaksanakan ibadah umrah. Maka Nabi umrahnya diambil dari miqatnya Ji'ranah. Karena siapapun ikhwatul Islam yang berada di daerah Makkah Al-Mukarramah, maka mereka harus keluar dari miqat yang tadi telah kita sebutkan. Maka kaum muslimin mereka mengambil Tan'im atau Ji'ranah atau Hudaybiyah atau Masjid Nabirah. Silakan ambil yang manapun yang Allah mudahkan. Makanya ini ada hukum yang diambil oleh kaum muslimin. Siapapun di antara kaum muslimin yang masuk ke kota Makkah, kemudian mereka tidak berniat umrah, tidak berniat ihram, apa niatnya? Bisa jadi ada keluarga di sana, bisa jadi mereka menjenguk cucu misalnya, kebetulan ada cucunya di sana, atau ada misalnya perdagangan yang mereka lakukan di sana misalnya. Kemudian setelah mereka masuk ke Mekah, terbesit di dalam hatinya setelah berada di Mekah ingin melaksanakan ibadah umrah, maka lakukanlah sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Silakan mereka keluar dari tanah haram, kemudian lakukan ibadah. Tapi siapapun yang ingin pergi ke Mekah Al-Mukarramah, sudah ada niatnya ingin melaksanakan ibadah umrah. Misalnya dia ingin pergi ke Jeddah dulu, dan dia ingin masuk ke Mekah dan ada niatnya, maka tidak boleh satupun yang melewati miqat kecuali dalam keadaan ihram. Bisa dipahami? Ustaz, misalnya saya pergi ke Taif dulu misalnya, atau saya pergi ke Jeddah. Daerah-daerah ini semuanya adalah berada di dalam miqat, di bagian-bagian miqat. Karena Jeddah bukan bagian miqat. Jeddah itu ikhwan Islam, terutama bagi kita yang langsung ke Jeddah kemudian nanti ke Mekah, ingatlah bahwa Jeddah itu bukan miqat, kecuali kalau kita penduduk Mesir atau Habasyah. Kita penduduk Mesir atau Habasyah? Nah, yang mana? Kita penduduk sana, Asia Tenggara. Jadi lain ceritanya, bisa dipahami? Tapi ikhwan Islam, walaupun terjadi perbedaan para ulama di sana, tapi tentunya kita ingin mencari kehati-hatian dalam agama. Kita mencari sesuatu yang para ulama tidak berbeza di sana. Makanya miqat bagi mereka yang ke Jeddah, kalau mereka ingin langsung masuk ke Mekah Al-Mukarramah, adalah di dalam pesawatnya. Dan itu sudah diberikan aba-aba oleh pilotnya. Diberikan aba-aba 15 menit lagi kita akan masuk miqat. Miqat itu ikhwan Islam, dikala kita melewati miqat, apa kewajiban kita? Niat satu, apa lagi? Pakai pakaian ihram, selesai. Apakah mesti bagi kita berwudu? Mesti atau tidak? Apakah mesti bagi kita salat? Mesti atau tidak? Tidak mesti. Yang mesti itu karena rukun umrah, berapa rukun umrah? 5 atau 7? 7. 5 atau 7? Siapa jawab 5 ke tangan?
Baik, silakan. Apa jawabannya? 5 yang pertama. Baik, niat di miqat. 2 tawaf. Tawaf. 3 sa'i. Sa'i. 4 Tahallul. 4 tahlil. Masya Allah. Sehat salah ya. Masya Allah. Baik, jika khairan jawabannya salah ya. Baik. Baik. Ihram itu atau rukunnya hanya 3 sahaja. 3 sahaja. Rukunnya 3. Niat, tawaf, sa'i, selesai. Tahallul rukun atau wajib? Ini terpaksa ulang umroh nih. Ulang lagi manasik nih. Baik, rukunnya ada 3, wajibnya ada 2. Rukunnya niat, tawaf, sa'i, itu rukunnya. Wajibnya masuk ke Mekah dalam pakaian ihram, kemudian itu wajib. Makanya harus kita bezakan wajib dengan rukun. Jelas ya? Ini manasik gratis nih. Baik. Sehingga ikhwatul Islam, siapapun yang ingin memasuki Mekah Al-Mukarramah dan ada niat, walaupun dia pergi kemana-mana dulu, tidak menjadi masalah. Selama itu daerah yang ada di dalam bagian miqat. Dan miqat itu jaraknya ikhwatul Islam, miqat yang paling jauh itu jaraknya Madinah, kurang lebih 400 kilo. Sedangkan miqat yang lain ada yang 200 kilo, ada yang 150 kilo, ada yang 100 kilo. Artinya semua daerah yang ada di antara miqat dengan Mekah, siapapun yang ingin pergi ke dalamnya, dan Jeddah termasuk di dalamnya, Taif misalnya, atau daerah yang lain misalnya, kalau sudah ada niat di dalam hatinya ingin umrah, maka tidak boleh masuk atau lewat miqat kecuali dalam keadaan ihram, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW. Kecuali kalau tidak ada niat, kemudian setelah sampai di daerahnya baru ada niat. Nah, bagaimana menentukan? Maka itu dikembalikan kepada kita masing-masing, karena setiap kita berbeza niatnya. Bisa jadi dia ingin pergi ke Jeddah hanya sekedar mengunjungi saudara. Tiba-tiba di Jeddah, dia ingin melaksanakan umrah, miqat di sana, tidak menjadi masalah. Lewat masuk walaupun dia sudah melewati miqat, tidak menjadi masalah. Karena memang niatnya tidak ingin melaksanakan ibadah umrah atau ihram. Baru ada niatnya ketika dia ada di sana. Sama dengan Nabi SAW. Nabi SAW ketika sampai di Mekah, tujuannya ada untuk membebaskan kota Mekah. Dan Nabi tidak tahu apa yang akan terjadi. Sampai Allah berikan kemenangan kepada Nabi SAW, maka disebut dengan Fathu Makkah. Inna fatahna laka fatham mubina. Allah berikan kemenangan kepada Nabi SAW. Kemudian terjadi peperangan di sana, karena Nabi berada di Mekah 2 minggu. Kemudian terjadi lagi perang. Perang itu bukan sedikit di kota Islam, bukan 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan namanya, atau berbulan-bulan namanya. Makanya perang Hunain bukan hanya di Hunain, tapi sampai ke Taif. Coba bayangkan, Nabi berjalan kaki bersama para sahabatnya sampai ke Taif untuk mengejar musuh tadi. Kemudian sampai di Taif dilakukan pengepungan, jadi butuh waktu yang lama. Kemudian pada akhirnya Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, sepertinya kita belum diberikan rezeki untuk menaklukkan mereka semuanya. Mereka sudah kalah, tapi belum betul-betul kalah, karena mereka bersembunyi di sana dan mereka belum menyerah. Akhirnya Nabi pulang. Nah, ketika Nabi pulang dari Taif sampai di Jirana, maka Nabi melaksanakan ibadah umrah di sana. Maka disebut dengan umrah Jirana. Bisa dipahami dari sini Pak Islam? Nanti yang tidak paham boleh tanya ya. Kemudian ikhwatul Islam, ketika harta rampasan dibagikan, maka Nabi hanya memberikan kepada orang-orang Mekah, sebagaimana yang kemarin kita jelaskan. Penduduk Madinah tidak dapat bagian. Mereka sedih. Jangan-jangan Nabi sudah lupa kita. Jangan-jangan Nabi ingin tinggal di kota Mekah. Mekah itu adalah tempat tanah Nabi SAW, daerah Nabi. Di sana Nabi lahir. Itu anggapan orang-orang Madinah. Dan mereka hanya bisa berkata-kata saja. Kemudian sampai berita ini didengarkan oleh Nabi SAW, maka Nabi mengumpulkan mereka semuanya. Perkumpulan ini khusus antara Nabi dengan orang-orang Ansar, karena di dalamnya terdapat kemuliaan untuk orang-orang Ansar. Kemudian apa kata Nabi kepada orang-orang Ansar? Wahai orang-orang Ansar, apa kata Nabi? Nabi memulai mukaddimahnya seperti ini. Bukankah dulu aku datang kepada kalian sedangkan kalian berada di dalam kesusahan, kalian berada di dalam kefakiran, kalian berada di dalam ketidakjelasan, kalian berada di dalam peperangan, kalian kacau. Aku datang, kalian pun bersatu, kalian pun diberikan rezeki oleh Allah, kalian pun bisa bersama. Bukankah demikian keadaannya? Kata Nabi kepada orang-orang Ansar. Orang-orang Ansar hanya mengatakan, iya ya Rasulullah. Kemudian setelah Nabi mengatakan seperti ini, maka Nabi tentunya adil. Ala tujibuni, tidakkah kalian menjawab aku wahai orang-orang Ansar? Jawab.
Orang-orang Ansar mengatakan, bagaimana kami bisa menjawabmu ya Rasulullah? Maka Nabi mengajarkan, kalau mau kalian akan mengatakan, ya Rasulullah, dulu kamu diusir oleh kaummu, kami yang menyelamatkan kamu, kami yang menyediakan rumah di sini untukmu, kami yang selalu bersamamu, kami yang selalu bersamamu. Tapi ini bukan ungkapan orang Ansar, ini Nabi yang mengajarkan orang Ansar, kalau kalian mau kalian akan mengatakan seperti ini. Tapi tidak mungkin orang Ansar mengatakan seperti itu kepada Islam. Maka orang Ansar mengatakan, tidak mungkin ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah hanya sendiri yang berbicara agar nanti adil. Kemudian pada akhirnya disitulah Nabi mengatakan, wahai orang-orang Ansar, ketahuilah, sesungguhnya aku sengaja melakukan yang demikian, memberikan harta rampasan khusus kepada orang-orang Mekah. Itu hanyalah doa. Doa itu adalah barang yang tidak berharga. Dunia itu betul-betul tidak berharga di sisi Allah Azza wa Jalla dan di sisi orang-orang mukmin. Karena seorang mukmin akan meletakkan dunia di tangannya, bukan di hatinya. Kenapa demikian? Karena kalau kita letakkan dunia di hati ikhwatul Islam, mobil kita tergores sedikit, maka akan terjadi perkelahian. Mana KTP-mu? Kamu dari mana? Banyak pertanyaannya. Iya atau tidak? Kenapa? Karena kita meletakkan dunia di hati. Tapi kalau kita letakkan dunia di tangan, qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Itu seorang mukmin. Seorang mukmin tidak dilarang kaya, silahkan. Tapi seorang mukmin dilarang meletakkan dunia di hatinya, itu saja. Tapi mereka meletakkan dunia di tangannya. Artinya suatu saat bisa jadi diambil oleh Allah Azza wa Jalla, dan mereka sudah siap untuk itu semua. Makanya ikhwatul Islam, Nabi menyebutkan harta rampasan itu hanya doa. Doa itu barang yang tidak berharga. Dan aku sengaja melakukan yang demikian. Aku ingin melunakkan hati orang-orang yang baru saja masuk ke dalam agama Islam, atau yang kita kenal dengan istilah mu'allaf. Dan mu'allaf itu ikhwatul Islam, ingat, mu'allaf itu orang yang baru masuk Islam. Kalau sudah 10 tahun masuk Islam, ya bukan mu'allaf namanya. Kalau mu'allaf namanya berarti semua sahabat disebut dengan mu'allaf. Mu'allaf itu yang baru masuk Islam. Itu yang pertama, yang baru masuk Islam. Yang kedua, yang diharapkan keislamannya. Kita punya tetangga, ayat Nasara atau agama yang lainnya, kita selalu bagi hadiah kepadanya untuk taklif. Taklif itu melunakkan hatinya. Bisa jadi nanti dia masuk, artinya diharapkan keislamannya. Itu juga disebut dengan mu'allaf. Atau ada orang yang jahat. Orang yang jahat itu ikhwatul Islam. Biasanya kalau ada orang yang jahat di kampung kita, apa yang kita lakukan? Karena di setiap daerah pasti ada seperti itu. Apa yang harus kita lakukan? Kita tidak boleh menghina, tapi lakukanlah, datang ke rumahnya, berikan kepada mereka hadiah dan uang sedekah. Apakah dia akan jadi jahat setelahnya? Seperti itu yang harus kita lakukan ikhwatul Islam. Dan itu disebut dengan mu'allaf. Kita kadang-kadang fokus kepada mu'allaf yang baru masuk Islam, tapi kita merupakan mu'allaf yang ada di samping rumah kita atau yang ada di kampung halaman kita. Itu semuanya disebut dengan mu'allaf. Mu'allaf itu mu'allaf qulub, untuk melunakkan hatinya. Bukan hanya orang yang tidak beriman saja, orang yang baru masuk Islam, yang diharapkan keislamannya, atau yang supaya kita menghindarkan kejahatannya, semua disebut dengan mu'allaf. Kemudian Nabi menyebutkan yang demikian, aku melakukan yang demikian karena mereka mu'allaf, untuk melunakkan hatinya, supaya mereka kokoh dalam agama. Itu tujuannya. Kemudian Nabi memaparkannya. Setelahnya Nabi mengatakan, wahai Ansar, ketahuilah, kalian itu ibarat disar, dan manusia yang lain ibarat lihaf. Disar itu ikhwatul Islam, ada pakaian, ada selimut. Orang Ansar ibarat pakaian, orang lain ibarat selimut. Biasanya pakaian dengan selimut, mana yang lebih dekat dengan kulit? Pakaian. Artinya orang Ansar itu lebih dekat dengan Nabi dibandingkan dengan semua manusia, walaupun orang-orang Mekah. Nabi memujinya. Kemudian apalagi kata Nabi SAW, wahai orang-orang Ansar, ketahuilah, kalau seandainya kalian pergi ke jalan A, orang lain pergi ke jalan ini, aku akan menyusul kalian, aku akan bergabung bersama kalian. Kemudian Nabi juga mengatakan, kalau bukan karena hijrah, maka aku adalah bagian daripada orang Ansar. Kemudian apalagi yang terjadi ikhwatul Islam? Nabi SAW memberikan pujian kemuliaan untuk orang-orang Ansar. Nabi sebutkan satu persatu bagaimana kemuliaannya. Kemudian akhirnya apa kata Nabi? Ala tardawna an yarji'an nasu bisyati wal ba'in wa tarji'una bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila rihalikum. Wahai orang-orang Ansar,
biarkan mereka pulang dengan hartanya, dengan kudanya, dengan dombanya, dengan dinar dan dirhamnya, sedangkan kalian pulang dengan membawa Nabi SAW. Mana yang lebih mulia, Nabi dengan harta? Mulia, Nabi mulia dibandingkan dengan semua yang ada di dunia. Nabi adalah orang yang paling mulia, tidak ada tandingannya. Sehingga Nabi SAW memberikan bandingan, biarkan orang-orang Mekah ini mereka pulang dengan membawa harta rampasan, sedangkan kalian pulang membawa diriku, membawa Nabi SAW. Aku akan pasti pulang ke kampung halaman kalian. Aku akan jadikan Madinah sebagai tempat tinggalku untuk selama-lamanya. Itu sumpah Nabi kepada penduduk Madinah. Makanya tadi kita menyebutkan Nabi tidak akan pernah meninggalkan Madinah untuk selama-lamanya. Tidak mungkin Nabi berkeliling sana ke sini, ke sana ke sini. Bahkan ada yang menyebutkan Nabi setiap hari datang ke rumahku. Nabi SAW bertemu dengan diriku. Kamu ini siapa? Fatimah radhiyallahu ta'ala anha. Fatimah, siapa itu Fatimah? Putri Nabi. Tahukah kita Fatimah? Dia sakit 6 bulan lamanya. 6 bulan lamanya. Kenapa dia sakit? Karena ditinggal oleh ayahandanya. Nabi wafat, Fatimah pun sakit. Karena nggak ada lagi keluarga Fatimah. Satu-satunya keluarganya adalah ayahnya, Rasulullah SAW. Kemudian 6 bulan lamanya. Kalau seandainya Nabi bisa keluar, Nabi bisa pergi kemana-mana, kenapa Nabi tidak keluar mengunjungi Fatimah? Mungkinkah Nabi tega melihat putri kandungnya, orang yang paling dia cintai, wanita pemimpin wanita di surga, kesakitan 6 bulan karena kerinduan kepada Nabi? Kemudian tiba-tiba ada orang mengatakan Nabi berkunjung ke rumahku setiap hari. Misalnya aku melihat Nabi SAW. Ini dari mana perkataannya? Dari mana? Fatimah radhiyallahu ta'ala anha. Kita lihat lagi siapa cucu Nabi yang paling dicintai oleh Nabi? Hasan Husain. Hasan Husain. Husain kita tahu bagaimana keadaan Husain. Digendong oleh Nabi SAW, dicium oleh Nabi SAW, dan Nabi mengatakan ini anakku. Dan mereka ada pemuda-pemuda di surga. Tapi lihat bagaimana Husain dibunuh di Karbala. Apakah Nabi datang ke sana? Kenapa Nabi tidak datang ke sana? Kemudian tiba-tiba ada orang mengatakan Nabi datang ke sini, cucunya yang paling dicintai oleh Nabi. Tidak dilakukan yang demikian. Kemudian tiba-tiba ada yang mengatakan seperti tidak, ikhwatul Islam. Nabi tetap berada di kota Madinah, dan Nabi akan selalu berada di kota Madinah. Karena itu sumpah Nabi kepada penduduk Madinah. Ala tardawna an yarji'an nasu bisyati wal ba'ir wa tarji'una bi Rasulillah ila rihalikum. Itu sumpah Nabi kepada penduduk Madinah. Maka Nabi akan selama-lamanya berada di kota Madinah. Di masa hidup Nabi berada di kota Madinah. Setelah wafat Nabi pun akan selalu berada di kota Madinah. Bahkan juga ungkapan lain ikhwatul Islam, ungkapan yang sama. Ketika Nabi berada di Bukit Safa, Nabi menyebutkan kepada orang-orang Ansar, Al-mahya mahyakum wal mamatu mamatukum. Artinya sekarang atau besok? Al-mahya mahyakum, aku akan selalu hidup bersama kalian. Wal mamatu mamatukum, aku akan selalu wafat di tengah-tengah kalian. Itu sumpah Nabi kepada orang-orang Madinah. Dan itulah yang membuat Madinah mulia. Madinah mulia ikhwatul Islam karena ada Nabi di dalamnya. Madinah mulia ikhwatul Islam karena ada Masjid Nabawi dibangun oleh Nabi, dan Nabi ada berada di sana. Sehingga antara Nabi dengan kota Madinah, dua hal yang tidak akan bisa dipisahkan untuk selama-lamanya. Seolah-olah Nabi dengan kota Madinah dua hal yang berjodoh dan tidak akan terpisahkan untuk selama-lamanya. Paham sampai di sini ya? Artinya itulah di antara salah satu alasan mengapa Nabi SAW menamakan, atau kenapa salah satu kota Madinah dinamakan dengan Al-Habibah. Habibah itu artinya kekasihku. Dan kita semua wajib mengatakan bahwa Madinah adalah habibati. Dan di antara salah satu doanya, ini tambah lagi doa nih, siap nih? Siap menghafal? Doa yang sebelumnya sudah pernah kita jelaskan ikhwatul Islam. Kalimat cinta kepada kota Madinah, inilah bahasanya. Karena semua kita harus mencintai kota Madinah dengan bahasa Nabi. Nabi mencintai kota Madinah, Nabi ungkapkan dengan kata-kata yang indah. Dan kita pun akan mengungkapkan dengan kata-kata yang indah. Allahumma habbib ilayna al-Madinah ka hubbina Makkah au asyad. Siapa yang hafal? Ustaz terlalu banyak doa hari ini, Ustaz pusing kami saya. Baik, ada yang hafal? Allahumma habbib ilayna al-Madinah ka hubbina Makkah au asyad. Ya Allah, tanamkan kecintaan kepada kami terhadap kota Madinah sebagaimana kami mencintai Mekah, atau jadikan kami mencintai Madinah melebihi kecintaan kami terhadap kota Mekah.
bukan doa yang biasa-biasa ikhwatul Islam. Jadikan kecintaan kami terhadap kota Madinah melebihi kecintaan kami terhadap kota Makkah Al-Mukarramah. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, yang dibawakan dari Bunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Ada yang hafal? Baik, silakan. Masya Allah artinya. Masya Allah, syakarallahu lakum ya. Masya Allah, hafizakumullah. Bisa ada lagi yang mau mencoba? Yang kanan sudah, yang kiri? Baik, silakan. Allahumma habib ilaina al-Madinah ka hubbina Makkah atau asyad. Artinya, ya Allah, tanamkan kecintaan kepada kami terhadap kota Madinah sebagaimana kami mencintai Mekah, atau jadikan kecintaan kami kepada kota Madinah melebihi kecintaan kami terhadap kota Mekah. Nanti doanya ada di sini ya. Nanti doa kita ini nanti bisa berbagi ya. Baik, barakallahu fiik. Silakan. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Karena waktu juga yang memisahkan kita, insyaallah besok kita akan kembali menyambung pembahasan tentang kota Madinah. Karena kewajiban kita selama berada di kota Madinah mengetahui tentang Madinah itu sendiri, nama-namanya, kecintaan bagaimana Nabi cinta kepada kota Madinah, karena kita sedang berada di daerah Nabi, sehingga di antara salah satu nama kota Madinah adalah Madinatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam atau Baladur Rasuli sallallahu alaihi wasallam, kotanya Nabi. Makanya Madinah tidak punya nama kecuali disandarkan kepada Nabi Muhammad bin Abdullah, disebut dengan Madinatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah, sampai di sini pembahasan yang bisa kami jelaskan. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah sudah pasti dari kami karena kurangnya ilmu kami, karena kebodohan kami, karena kejahilan kami, karena ketidaktahuan kami. Kami mohon dimaafkan kalau ada kata-kata yang salah, kalimat-kalimat yang kurang tepat, bahasan-bahasan yang kurang bagus, penyampaian yang kurang berkenan. Kami mohon dimaafkan, dan kita selalu berdoa kepada Allah agar Allah ampunkan dosa kita bersama, dosa orang tua kita, dosa saudara-saudari kita, dosa keluarga kita, dan seluruh kaum muslimin. Kalau ada di antara kita yang ingin pergi ke Mekah, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadahnya. Allah kabulkan doa dan permintaannya. Allah jadikan umrah yang mereka lakukan umratan mabrurah wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura. Kalau ada di antara kita yang ingin pulang ke kampung halaman, habis waktunya di tanah haram, semoga Allah mudahkan perjalanannya, dilancarkan urusannya, kembali bersua dan keluar dengan keluarganya dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga suatu saat nanti Allah kembali memberikan rezeki untuk datang ke tanah suci bersama orang-orang yang kita cintai. Semoga Allah berikan kepada kita keikhlasan dalam ibadah, istiqamah dalam agama, dan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa khalilina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله